Halo teman-teman semua, hari ini bersama saya Dea Amalia, NIM K33191025. Mari kita sedikit membahas tentang kompleks. Kamu sudah siap? Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, sebelum lebih jauh lagi, saya mau tanya dulu ke teman-teman, sejauh apa sih teman-teman kenal dengan kompleks? Coba saya kasih 4 struktur di bawah ini. Teman-teman bisa jawab? Struktur yang pertama ada di kotak biru. Selanjutnya, struktur kedua di kotak kuning. Yang ketiga ada di kotak ungu. Dan yang terakhir, senyawa kompleks apa yang ada pada kotak hijau ini? Nah, gimana teman-teman? Udah sedikit ingat mengenai kompleks? Sebelum masuk ke senyawa kompleks lebih jauh, kenalan dulu kita bersama ion kompleks. Nah, jadi senyawa kompleks itu mengandung ion kompleks. Ion kompleks sendiri merupakan ion yang terbentuk sebagai hasil kombinasi antara ion logam dengan ligan melalui ikatan koordinasi. Ion kompleks secara sederhana atau singkatnya itu merupakan penggabungan dari atom pusat dan juga ligan-ligan. Seperti yang ada pada gambar, di mana di sini ada suatu senyawa dengan kation logam pusatnya itu adalah CO dan ligan-ligan NH3. Nah, supaya semakin paham, di sini akan ditampilkan ilustrasi dari pembuatan ion kompleks. Nah, untuk ion kompleks yang akan dibuat itu adalah FeH2O 6 kali 3+, di mana membuatnya itu dengan mencampurkan FeCl3 dengan H2O. Kemudian terbentuklah nanti ion kompleks FeH2O 6 kali 3+. Nah, buat teman-teman yang bertanya-tanya, FeH2O 6 kali 3+ ini strukturnya seperti apa? Nah, inilah strukturnya yang dikutip dari Frank tahun 1988, di mana senyawa FeCl3 ini digunakan atau dia berperan sebagai penyumbang ion Fe3+, dan kemudian dilakukan penambahan H2O, sehingga bisa terbentuk kompleks dari FeH2O 6 kali 3+. Nah, gimana teman-teman? Udah cukup paham atau udah cukup ingat belum tentang ion kompleks? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai senyawa kompleks, di mana kita ingin mengetahui pengertiannya dulu nih. Apa ya sebenarnya senyawa kompleks itu? Nah, suatu kompleks akan terbentuk antara suatu kation atau logam dengan beberapa molekul netral atau ion donor elektron. Jadi, senyawa kompleks ini juga terbagi dalam beberapa jenis teman-teman, yaitu ada 3 jenis. Yang pertama, ada kation kompleks plus anion biasa, kemudian ada kation biasa plus anion kompleks, dan yang terakhir ada kation kompleks plus anion kompleks, di mana untuk contoh senyawa dari kation kompleks plus anion biasa, itu ada diamin perak 1 klorida. Kemudian untuk contoh senyawa dari kation biasa plus anion kompleks itu ada kalium heksasianoferat 3, dan untuk contoh senyawa yang terakhir untuk jenis kation kompleks plus anion kompleks itu ada tetramin platina 2 tetraklorokuprat 2. Nah, kemudian supaya kita semakin paham akan ditampilkan contoh kompleks, yaitu dari senyawa kompleks K4 FeCN6. K4 di sini berperan sebagai ion positif, FeCN6 berperan sebagai ion kompleks negatif. Kemudian di dalam ion kompleks negatif ini, Fe berperan sebagai ion logam pusat, Cn berperan sebagai ligan, dan 6 menjadi jumlah ligan atau bilangan koordinasi dari senyawa kompleks ini. Untuk nama senyawanya sendiri adalah kalium heksasianoferat 2. Nah, dari sini bisa diketahui ya teman-teman bahwa kation atau logam berfungsi sebagai ion pusat, sedangkan molekul netral atau ion donor elektron berfungsi sebagai gugus pengeliling atau juga sering disebut dengan ligan.
Kemudian untuk lebih jelasnya mengenai ligan, nah jadi ligan ini adalah molekul sederhana yang dalam senyawa kompleks akan bertindak sebagai donor pasangan elektron atau sebagai basa Lewis. Ligan akan memberikan pasangan elektronnya kepada atom pusat yang menyediakan orbital kosong. Interaksi antara ligan dan atom pusat akan menghasilkan ikatan koordinasi. Nah, ligan dapat diklasifikasikan atas dasar banyaknya titik lekat kepada ion logam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada monodentat. Monodentat yaitu ligan terikat pada ion logam hanya pada satu titik oleh penyumbangan satu pasangan elektron kepada logam. Kemudian untuk jenis ligan yang kedua ada bidentat, yaitu molekul atau ion ligan itu mempunyai dua atom penyumbang yang masing-masingnya mempunyai satu pasangan. Nah, untuk jenis terakhirnya yaitu multidentat, adalah ligan yang mengandung lebih dari dua atom koordinasi per molekulnya. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai kompleks, yaitu ion kompleks dan juga senyawa kompleks. Gimana teman-teman? Udah semakin paham dan semakin ingat tentang materi ini? Nah, untuk pembahasan selanjutnya, kita akan mengetahui bersama apa sih kegunaan atau aplikasi kompleks dalam kehidupan sehari-hari. Berikut paparannya. Aplikasi yang pertama ada dalam bidang kesehatan. Senyawa kompleks GDD-TPA secara in vivo telah digunakan dalam bidang kesehatan, yaitu sebagai senyawa pengontras MRI untuk diagnosa berbagai penyakit. Senyawa kompleks GDD-TPA memiliki kestabilan termodinamika, yaitu log KML lebih dari 20, dan kestabilan kinetika yang cukup tinggi dengan log K-sel lebih dari 7. Untuk aplikasi yang kedua ada dalam bidang farmasi, di mana sintesis senyawa kompleks besi 2 dengan menggunakan ligan turunan 1,10 penantrolin atau PEN, seperti 4,7 dimetilpen atau DMP, kemudian 3,4,7,8 tetrametilpen atau TMP, dan juga 4,7 difenilpen atau DIP menggunakan metode substitusi ligan dapat digunakan sebagai kandidat senyawa obat pada terapi penyakit tumor atau kanker. Kemudian untuk aplikasi yang ketiga ada dalam bidang industri, di mana dapat digunakan untuk penentuan kesadahan air dalam menganalisa pembentukan kerak yang terjadi pada dinding pipa yang disebabkan oleh endapan CaCO3. Metode yang digunakan dalam analisis larutan etildiamin tetraasetik asid sebagai larutan standarnya untuk mengetahui titik akhir titrasi digunakan indikator logam. Di antara indikatornya itu adalah Erik-Krom Black T. Untuk aplikasi yang keempat ada dalam bidang lingkungan. Dalam metabolisme biosintesis asam oksalat pada jamur Basidiomycetes, asetil CoA yang diperoleh dari oksidasi glukosa dapat dikonversi menjadi asam oksalat. Selanjutnya disekresikan ke lingkungan sintesis asam oksalat dengan menggunakan inhibitor yang spesifik sehingga menyebabkan terhambatnya pertumbuhan jamur untuk meminimalisir degradasi polutan. Nah, kita udah sampai nih teman-teman ke aplikasi dari senyawa kompleks yang terakhir dalam bidang pertanian. Masalah utama pada pertanian itu adalah penggunaan pupuk N pada lahan yang menyebabkan efisiensinya rendah karena kelarutannya yang tinggi dan kemungkinan kehilangannya yaitu melalui penguapan, pelindian, dan juga imobilisasi. Untuk itu telah dilakukan penelitian peningkatan efisiensi dari pemupukan N dengan suatu rekayasa kelat urea humat pada jenis tanah yang mempunyai tekstur kasar atau entisol dengan menggunakan tanaman tebu varietas PS 851 sebagai tanaman indikatornya. Yap, itu tadi teman-teman pemaparan singkat mengenai kompleks. Ada dari ion kompleks, ada juga senyawa kompleks, kemudian ligan, dan yang terakhir ada aplikasi senyawa kompleks dalam berbagai bidang.
Sekian dulu pemaparan singkat ini dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.